Pembelajaran hari ini kita mulai ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa yang mana akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas sudah bersih ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan prioritas dulu ya, mengukur kemampuan kalian. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Selesai ya. Jangan lupa dikasih nama di atasnya. Boleh dikasih tulis. Sebelum
pembelajaran dimulai. Bapak bertanya dulu ya. Apakah kalian pernah melihat selokan di depan kelasmu tersumbat? Pernah ya? Airnya itu berwarna apa? Kuning. Berarti kalau berwarna kuning itu bagaimana tandanya? Tandanya air tercemar. Bagaimana solusinya agar air itu tidak tercemar? Ada yang bisa jawab? Nah, di antaranya jangan membuang sampah sembarangan agar selokannya lancar, airnya tidak tersumbat. Kemarin kan kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita belajar dengan temanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Subtema yaitu tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan konsep pencemaran lingkungan. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik ya dapat menyusun cara mengatasi pencemaran lingkungan. Pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap ya. Jadi sikapnya harus baik ya. Duduknya yang rapi, dengarkan kepada ya Bapak Guru ya. Nah, selain penilaian sikap ada juga penilaian pengetahuan ya. Yaitu nanti ada tes tulis ya, ada pretest dan post-test ya. Nah, setelah itu ada juga penilaian keterampilan. Kamu dalam melaksanakan percobaan ini harus sungguh ya supaya hasilnya maksimal ya. Mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah itu ya bagi kelompok ya. Dalam kelompok ini ada 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 4. Ini kelompok 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah komplit ya? Sudah siap belajar? Nah, setelah itu coba lihat video dulu ya. Masih bersama saya Imelika dalam Kompas Kediri. Saudara, sejumlah sungai di Kabupaten Blitar berubah menjadi keruh dan mengeluarkan bau tak sedap setelah terkena limbah kotoran sapi. Limbah yang juga membuat semua warga tak bisa digunakan lagi itu berasal dari salah satu pabrik susu. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi sungai Genjong dan Kubu di Kecamatan Beringin, Kabupaten Blitar ini berubah menjadi keruh dan berbusa. Selain itu, air sungai juga mengeluarkan bau yang tak sedap. Warna keruh dan bau tak sedap itu berasal dari kotoran sapi yang mengalir di sepanjang sungai. Akibat pencemaran itu, seluruh ikan dan biota yang ada di sungai mati. Selain itu, air sungai yang dulunya bersih sekarang tak lagi dapat dimanfaatkan warga untuk keperluan mencuci. Bahkan sumber-sumber dan sumber mata air yang berada di sekitar lokasi ini juga sudah mengalami perubahan warna. Gini, kalau sumur itu terus terang pun nggak bisa dipakai. Pertama airnya itu kena limbahnya itu berarti itu ya nggak bisa dipakai lagi. Nanti karena berkait dengan sungai apalagi apa itu sumurnya berkait tidak bisa dipakai sekarang.
kondisi air gimana Pak? Terus baru, terus warnanya seperti apa gitu? Kalau dan tergolong itu yang sambil hitam itu pada luka-luka hitam itu. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak berdirinya peternakan pabrik susu Greenfield. Selain merusak ekosistem sungai, pencemaran itu juga membuat para peternak ikan merugi hingga puluhan juta rupiah. Hal itu terjadi setelah air sungai yang digunakan warga untuk mengisi kolam ikan tercemar limbah. Bahkan, tepat 1 tahun yang lalu, kotoran sapi tersebut juga pernah membanjiri pemukiman warga dan membuat jumlah ternak hilang. Kolam ini nggak ada masalah, tapi tanggal 13 Januari itu mengalir limbah cairan petrol dari Tiongkok. Itu panas mas, kalau dipegang panas sekali. Akhirnya ikan saya banyak yang meninggal. Dari beberapa kali kita untuk memantau di lokasi, kondisi pengelolaan limbah yang ada di PT itu belum sempurna. Kita masih dalam proses untuk penyempurnaan terkait dengan pengelolaan limbahnya, kalau jadi cair maupun pendapatannya menjadi petani. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar juga sudah memberikan teguran secara tertulis kepada pihak perusahaan susu. Pihak perusahaan diberikan dengan waktu 1 bulan untuk memperbaiki saluran limbahnya, sehingga tak ada lagi pencemaran yang terjadi di sejumlah sungai di Kecamatan Lingu dan Dopo. Menangkap Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. Nanti Bapak bagikan bahan-bahannya ya. Ya, silakan diperhatikan dulu ya ke depan. Nama anggota silakan ditulis ya. Nomor 1 sampai 5. Kata pengantar ya. Perhatikan dulu, perhatikan supaya percobaannya berhasil. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih dalam lindungannya. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melalui kegiatan belajar mengajar formal atau di sekolah. Nah, salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan sumber bacaan ataupun media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Lembar kerja pengamatan peserta didik ini dapat menjadi salah satu sumber bacaan dan bahasan siswa. Untuk belajar mendalami ilmu terkhususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya, atau disingkat IPA. Semoga dengan adanya LKPD ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan pendidikan, membantu mempercepat proses peningkatan ilmu ya, ilmu pendidikan di tanah air. Ucapan terima kasih dan apresiasi atas karya akademis ini. Semoga karya-karya berikutnya akan muncul kembali sebagai pengabdian dan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pada para pembaca terutama dosen, guru dan siswa, selamat membaca dan berdiskusi. Kegiatan pertama, orientasi masalah ya, tujuannya. Perhatikan ya depannya. Peserta didik dapat menyimpulkan konsep pencemaran air melalui kegiatan diskusi dan pengamatan secara langsung dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran air melalui pengamatan video
video dengan tepat ya. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pencemaran air melalui pengamatan video dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat membuat gagasan tertulis tentang upaya penanganan pencemaran air dengan tepat. Tujuan yang kelima yaitu peserta didik dapat membuktikan upaya penanganan pencemaran air melalui percobaan dengan tepat. Ayo amati gambar berikutnya. Perhatikan yang depan. Setelah kalian amati kedua gambar yang tersaji sebelumnya, coba kalian amati air di sekitar kalian. Bagaimana keadaan airnya? Tergolong air tercemar atau air bersih? Ya. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi keadaan air di sekitar lingkungan kalian? Apabila air di lingkungan sekitar kalian tercemar, apakah berdampak untuk kehidupan kalian? Jika berdampak, apa hal yang akan kalian lakukan? Berdasarkan pemasaran pada bagian orientasi masalah, coba kalian merumuskan masalah yang akan kalian temui. Yuk tuliskan rumusan masalah pada kolom ini ya. Nanti diisi ya. Nah, setelah itu konfirmasikan dengan guru hasil identifikasi permasalahan yang kalian temukan. Yang kedua, silakan membentuk kelompok yang menambahkan 4-5 peserta didiknya. Kelompok sudah. Kegiatan yang kedua yaitu penyelidikan. Amatilah sampel air yang dibawa oleh guru. Ini yang sudah dibagikan ya. Ada beberapa air ya. Ada air selokan, air sumur, dan air sabunnya. Nah, perhatikan dan catatlah informasi ya pada video limbah pabrik, susu, cemeri, sungai, dan sumur warga. Yang kedua, carilah ide terkait upaya untuk mengatasi pencemaran air dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Upaya penanganan pencemaran air ya, silakan diisi nanti. Lakukan percobaan penjernihan air dengan cara koagulasi dan filtrasi. Dengan ketentuan kelompok 1, 2, dan 3 dengan cara koagulasi ya. Dan yang perempuan ya, kelompok 1, 2, dan 3 menggunakan koagulasi ya. Sedangkan kelompok 4, 5, dan 6 menggunakan filtrasi. Percobaan koagulasi ya, yang perempuan coba diperhatikan ya. Alat 3 buah gelas aqua, 2 sendok makan, alat tulis, smartphone, bahan air kolam, air selokan, dan air sumur, air sabun, dan tawas. Langkah kerjanya pertama, ini perhatikan. Masukkan masing-masing sampel air sejumlah setengah bagian gelas aqua. Yang kedua, masukkan 2 sendok makan tawas ke dalam masing-masing sampel air. Yang ketiga, amati dan tunggu selama 30-40 menit. Yang keempat, catatlah hasil percobaan di tabel data hasil ya di bawahnya. Percobaan untuk filtrasi ini baik kelompok 4, 5, dan 6 ya. Lagi perhatikan. Alat sabut kelapa, kerikil, arang, ijuk, spons, botol aqua 1,5 liter, alat tulis, smartphone. Bahannya yaitu air kolam, air selokan, air sabun. Nah, langkah kerjanya perhatikan ya. Yang pertama, potonglah botol aqua seperempat bagian bawahnya. Yang kedua, susunlah spons ijuk, arang, sabut kelapa, dan kerikil dari bagian tutup botol aqua. Yang ketiga, tuangkan sampel air dan siapkan bak penampung untuk filtrasi yang telah dijernih. Nah, selanjutnya kegiatan ketiga, mengembangkan menyajikan hasil. Yang pertama, mengungkapkan hasil observasi dari video yang telah disajikan dengan mengisi jawaban pada kolom di bawah ini. Yang kedua, tuliskan hasil percobaan kalian di kolom bawah ini. Nah, yang ketiga, presentasikan hasil identifikasi kalian di depan guru dan teman kelompok lain. Nah, ya, tabel data hasil percobaan ya.
koagulasi atau filtrasi. Itu nomor ya, nomor 1, 2, 3. Jenis airnya kan ada air kolam, air selokan, dan air sabun. Sebelum percobaan itu warnanya apa ya? Ditulis catat. Nah, setelah percobaannya nanti hasilnya seperti apa ya? Selanjutnya ciri-ciri air yang tercemar, cirinya bagaimana atau tanda-tandanya. Selanjutnya penyebab dan dampak pencemaran. Ya, sebutkan minimal 3 saja. Penyebabnya apa saja dan dampaknya bagaimana. Yang kedua, hasil upaya penanganan pencemaran air. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, mengumpulkan hambatan yang kalian temui saat proses pembelajaran. Ya, terima kasih. Demikianlah penjelasan untuk LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Tadi itu hasilnya ya. Ya di sini siapa ambil melewati ya kabelnya sambil diisi. Ambil melewati ya kabelnya diisi. Ini tes tak? Tahu tak? Mending arang jauh. Sebelumnya warna apa lagi? Hasilnya dicatat. Kalian sudah selesai? Yang kabelnya udah diisi? Yang belum yang kabelnya silakan diisi dulu. Sebelum presentasi. Sudah berhasil, tinggalinya diisi ya. Lain diisi. Penyebabnya apa, dampaknya apa, upaya penanganan. Kelompok 5 dulu, silakan presentasi. Ini presentasi dari kelompok 5. Silakan maju ke depan semua. Semuanya. Presentasi semuanya. Ditinggalkan dulu ini. Kelompok lain diperhatikan ya. Ini ada presentasi dari kelompok 5. Jadi bacakan ini ada hasil jelas-jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang beranggota 6. 1 Rizky, 2 Niko, 3 Dimas, 4 Wahyu,
3 kilo 6 teguh. Berdasarkan permasalahan bagian organisasi usaha sebuah koalisi perumusan masalah yang akan kalian jika membuang sampah pada sungai, air sungai akan keruh. Sampah akan menumpuk dan menyumbat seluruh air pada sungai sesuai pada bakat. Ini upaya melarang pencemaran air. Mengajak masyarakat untuk membersihkan saluran air dan buangan sampah pada tempatnya. Tabel dan hasil percobaan koagulasi atau filtrasi. Jenis air kolam, air selokan, air sabun. Sebelum percobaan keruh, air kolam keruh, air selokan keruh, air sabun keruh. Upaya penanganan. Sudah percobaan air kolam bening, air selokan bening, air sabun bening. Ciri-ciri air tercemar: 1. Warna air menjadi keruh. 2. Bau air menjadi tak sedap. 3. Zat air yang tercemar. Penyebab: membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi berserakan. Penyebab: membuang sampah ke selokan. Dampaknya: tersumbatnya selokan. Penyebabnya: membuang sampah ke sungai. Dampak: air yang mengalir menjadi keruh dan kotor. Hasil upaya penanganan pencemaran air: mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan dan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pembukaan hambatan yang kalian lalui saat proses pembelajaran berlangsung menyenangkan. Dapat belajar tentang pencemaran air dan penyebab air tercemar. Sejauh ini tak ada hambatan, semuanya lancar. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Kelompok lain ada yang bertanya? Nomor 1. Silakan nomor 1. Bagaimana tanda-tanda air tanah sudah tercemar? Bagaimana tanda-tanda air tercemar? Silakan langsung dijawab oleh kelompok ini. Warna kekuningan akan muncul jika air tercemar skorium dan materi organik. Kekeruhan juga merupakan tanda bahwa air tanah telah tercemar oleh klorin. Polutan berupa mineral akan membuat air tanah memiliki rasa tertentu. Air tanah yang rasanya seperti air sabun menunjukkan adanya cemaran alkali. Sedangkan rasa payau menunjukkan kandungan bahan yang tinggi, sering terjadi di daerah sekitar muara sungai. Bau yang tercium dalam air tanah juga menunjukkan adanya pencemaran. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, kelompok 5 silakan dulu.
Roy kelas orang barang ini. Roy kelas. Masih ada yang mau presentasi? Ya, cukup ya presentasinya ya. Masuk teman. LKPD-nya sudah selesai semua ya? Nah, kalau sudah, nah, selanjutnya diperhatikan ya. Ini penutup. Nanti LKPD-nya dikumpulkan, terus selanjutnya perhatikan ya. Ini kan kita belajar tentang pencemaran air ya. Kesimpulannya nih. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, pencemaran air dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama sumber langsung, yang kedua sumber tidak langsung. Sumber tak langsung, sumber tidak langsung adalah kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat adanya pencemaran pada air permukaan, baik dari limbah industri maupun dari limbah domestik. Nah, jenis-jenis pencemaran air yang pertama yaitu bahan toksik, yang kedua bahan organik, yang ketiga pencemaran termal, yang keempat pencemaran ekologikal. Tanda-tanda air tanah sudah tercemar. Yang pertama, warna kekuningan akan muncul jika air tercemar kromium dan materi organik. Yang kedua, kekeruhan juga merupakan tanda bahwa air tanah telah tercemar oleh koloid. Yang ketiga, polutan berupa mineral akan membuat air tanah memiliki rasa tertentu. Yang keempat, air tanah yang rasanya seperti air sabun menunjukkan adanya cemaran alkali. Yang kelima, sedangkan rasa payau menunjukkan kandungan garam yang tinggi, sering terjadi di daerah sekitar muara sungai. Yang keenam, bau yang tercium dalam air tanah juga menunjukkan adanya pencemaran. Dampak terhadap fungsi sungai yaitu air tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan jika dimanfaatkan maka diperlukan pengolahan khusus yang menyebabkan peningkatan biaya pengoperasian dan pemeliharaan sungai dan menjadi penyebab timbulnya penyakit. Nah, cara untuk mendapatkan air minum sehat, yang pertama yaitu dengan merebus. Air bersih direbus sampai matang atau mendidih dan dibiarkan mendidih tetap jarak air di atas kompor yang menyala. Jangan matikan kompor selama 3-5 menit ya, untuk memastikan kuman-kuman yang ada di dalam air tersebut telah mati. Yang kedua, solar disinfection atau pemanasan air dengan menggunakan tenaga matahari. Yang ketiga, klorinasi atau proses pemberian cairan yang mengandung klorin untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam air bersih. Analisis kualitas air dapat dilakukan di laboratorium maupun secara sederhana. Pemeriksaan di laboratorium akan menghasilkan data yang lengkap dan bersifat kuantitatif, namun biaya cukup mahal. Analisis secara sederhana dapat dilakukan sendiri di rumah untuk menguji kandungan kimia dalam air. Sekian dan terima kasih ya. Pembelajaran sudah selesai. LKPD silakan dikumpul. Nah, sebelum ya masih ada proses ya untuk penilaiannya. Jangan dulu. Nah, kita kerjakan proses terlebih dahulu. Hasilnya akan apakah meningkat atau tetap atau menurun setelah pembelajaran. Kopi.
Jangan lupa dikasih nama penilaiannya. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Nanti jangan dulu bubar ya. Kita laksanakan pembersihan dulu. Siap dulu. Look.
Kalau sudah bahan-bahannya dimasukkan ke plastik dan dibuang ke kotak sampah. Nanti jangan dulu keluar ya, disapu dulu kelasnya supaya bersih, mejanya dirapikan. Tidak. Kebersihan dulu. Ya, yang laki-laki ditata dengan rapi ya mejanya, seperti semula. Laki-laki. Mejanya ditata seperti semula, dirapikan. Yang perempuan siap menyapu. Dibuang ke kotak sampah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.